Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Desi Ramadhani dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5 unit 1, mata kuliah Administrasi dan Kepaniteraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kearsipan perkara. A. Pengertian arsip. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan. Yang dimaksud dengan arsip adalah 1. Naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dan badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 2. Naskah yang dibuat dan diterima oleh badan swasta dan perorangan dalam bentuk corak baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok dalam pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Arsip adalah sebagai pusat ingatan, maka masalah kearsipan tidak dapat dipisahkan dari segi kegiatan administrasi secara keseluruhan. B. Dasar hukum kearsipan. Pada pasal 283 pasal tersebut dikemukakan bahwa segala keputusan selalu harus tinggal tersimpan dalam persimpanan surat di pengadilan dan tidak dapat dipindah kecuali menurut cara yang teratur di dalam undang-undang. Dalam pasal 6, 9, 12, 15, dan 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa subkepanitraan mempunyai tugas yaitu 1. Mengelola dan mengkaji, 2. Menyusun laporan perkara, 3. Menyimpan arsip berkas perkara, 4. Melakukan pengurusan administrasi. C. Penataan arsip perkara. Administrasi kearsipan harus diselenggarakan sedemikian rupa. Arsip mempunyai nilai sebagai berikut: A. Nilai administrasi, B. Nilai hukum, C. Nilai keuangan, D. Nilai penelitian, E. Nilai dokumentasi. Secara umum ada 3 jenis pola penataan arsip, yaitu 1. Alphabetical filling, penyusunan arsip didasarkan pada urutan abjad. 2. Subjectical filling, penyusunan arsip berdasarkan pada subjeknya. 3. Geographical filling, penyusunan arsip berdasarkan pada tempat asal. Berdasarkan KIP Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/01/SK/I/1991, berkas perkara dapat digolongkan pada jenis subjectival filling dan sekaligus berdasarkan number filling, yaitu berdasarkan nomor perkara di mana penyusunan arsip berkas perkara digolongkan pada jenis perkara, yaitu perkara-perkara gugatan. D. Berkas perkara. Berkas perkara terdiri atas A. Berkas perkara yang masih berjalan, merupakan berkas perkara yang sudah selesai diputus oleh pengadilan agama. Perkara ini belum digolongkan sebagai arsip perkara karena masih terdapat penyelesaian administratif perkara yang belum selesai, misal dapat permohonan banding atau kasasi. B. Arsip berkas perkara, berkas yang telah mendapat penyelesaian secara tuntas, diserahkan dan disimpan oleh panitra muda hukum. E. Penahapan dalam penataan arsip. Tahapan pertama: A. Memisahkan berkas perkara yang masih berjalan dengan arsip berkas perkara. B. Berkas perkara yang masih berjalan dikelola oleh kepanitraan gugatan dengan cara: A. Berkas disimpan dalam box atau sampul dan ditempatkan di atas rak atau lemari dengan berurut. B. Tiap box atau sampul diberi label. C. Nomor urut box. D. Tahun perkara. E. Jenis perkara. F. Nomor urut perkara. G. Tingkat penyelesaian. Tahap kedua, kepanitraan hukum menyempurnakan penataan arsip berkas perkara tersebut dengan cara: A. Membuat daftar isi dalam berkas tersebut yang ditempatkan dalam sisi kiri box. B. Dilanjutkan dengan memisah berkas tersebut menurut klasifikasi perkaranya. C. Box ditempatkan di rak atau lemari dan diusahakan ditempatkan dalam ruangan khusus untuk menjamin keamanannya. D. Setiap rak lemari dibuat daftar isi rak atau daftar isi lemari. E. Arsip yang telah rapi dapat digunakan oleh hakim, jaksa, polisi, dosen, mahasiswa, peneliti, atau masyarakat umum yang memerlukan. Tahap ketiga merupakan tahap penghapusan arsip,
yang sudah sampai masanya untuk dihapus. A. Memisahkan berkas perkara yang sudah sampai masanya untuk dihapus. B. Memisahkan untuk dilihat ada nilai sejarah atau tidak. C. Arsip berkas perkara yang akan dihapus, maka dibentuk pamtla penghapusan dan dalam pelaksanaannya dibuat berita acara penghapusan. F. Perlengkapan dalam penataan arsip. A. Buku kontrol untuk tiap jenis perkara. 1. Nomor urut. 2. Nomor perkara. 3. Macam perkara. 4. Tanggal daftar. 5. Tanggal putus. 6. Tanggal masuk arsip. B. Cara mengisinya. 1. Nomor urut diisi sebanyak yang diterima pada tahun yang bersangkutan atau diperkirakan sejumlah itu. 2. Kolom lainnya diisi setelah berkas perkara masuk ke bagian arsip. 3. Arsip berkas perkara yang masuk dicatat pada nomor urut yang sama dengan nomor perkara. 4. Karton daftar isi. G. Penanganan arsip putusan yang hilang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952, cara yang diatur menurut undang-undang tersebut adalah: A. Apabila masih ditemukan salinan, maka salinan sah tersebut disimpan sebagai surat pemutusan asli. B. Apabila di pengadilan tidak ditemukan turunannya, maka diminta untuk pihak yang memiliki salinan putusan tersebut untuk diserahkan kepada pengadilan. C. Yang bersangkutan dapat diberi turunan sah. D. Jika memiliki salinan tapi tidak diberi kepada pengadilan, dapat dipenjara 4 bulan 2 minggu. E. Apabila salinan lama tidak ditemukan, maka dibuat salinan baru. Kesimpulannya adalah bahwa arsip adalah kumpulan dokumen ataupun catatan sejarah yang menyajikan informasi terkait suatu tempat, organisasi, ataupun lembaga. Sekian video penjelasan saya, dan terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.